Halo, kembali lagi di Musik Pulang Kampus, satu-satunya program musik terbaik yang ada di muka bumi, kata keluarga saya. Nah, teman-teman, sebagai pengulas musik, saya sadar, saya bukanlah pengulas yang baik atau rajin. Nah, banyak tuh teman-teman kita, musisi yang sebenarnya punya karya yang enak, yang menarik, tapi sayang jarang dibicarakan. Nah, karena keterbatasan pengetahuan dan referensi itu, saya beserta teman-teman Jurno membuka kesempatan buat teman-teman mengirimkan karyanya. Setelah dibuka, saya kaget bukan main saat melihat email teman-teman musisi banyak banget yang mengirim. Karena keterbatasan sumber daya dan keterbatasan waktu, saya akhirnya memilih 10 dan saya akan membagikannya dalam 2 bagian. 5 musisi awal dan 5 musisi yang kedua. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kita akan membagi bagiannya menjadi 2 babak. Nah, kali ini gue bakal milih 5 band atau musisi yang bakal gue review. Ya, walaupun review kayak terdengar berat ya, tapi gue coba menilai lagu-lagu yang gue denger, terus gue menilainya akan kembali. Kali ini gue bakal pindah duduk. Teman-teman kayak yang tadi gue bilang, gue bakal membagi review ini menjadi 2 babak. Yang pertama gue bakal bahas 5 band. Ngomong-ngomong kalau review terlalu berat ya, tapi gue menyebutnya gue mendengarkan musik dan gue menilainya gitu. Oke, tapi kepanjangan review aja kali ya, emang kali ya. Ngomong-ngomong, gue bakal namain konten ini menjadi skenario. Ini waktu itu gue lagi duduk, lagi bengong. Tiba-tiba ada temen yang bilang namanya skenario aja, dari kata skena dan rio. Oke, kita langsung dengerin 5 lagu pilihan gue. Oke, band pertama yang bakal gue review adalah The People of the Sun. Judul lagunya Anjeniu. Ini band dari Surabaya ini. Coba ya, kita denger ya. Dari email yang mereka kirim sih, mereka mengklaim mencoba membawakan tema-tema kayak perlawanan, bertahan, dan rumah sebagai solusi. Lagu ini dibuka dengan piano yang ngingetin gue sama lagu-lagu klasik rock ala-ala Queen gitu. Iya kan? Bener, pianonya tuh kayak ngebawa gue ke zaman-zaman Freddie Mercury masih hidup gitu loh. Sama kalau lu tahu lagu Somebody to Love-nya Queen, tuh ngingetin sana tuh. Nah, tapi semakin lagunya jalan, gue ngerasa Queen-nya tuh terasa banget gitu. Drumnya sumpah persis banget Roger Taylor. Dan lick gitar tuh kayak Brian May Pleasant gitu. Ya, mungkin kalau sekilas ya mereka mengupayakan meniru idola mereka ya. Ya, tapi sebagai band baru, ya nggak apa-apa lah mereka meniru itu. Sambil cek ombak mungkin. Enak sih, enak. Secara aransemen gue suka, nggak monoton, penuh kejutan, dan instrumennya tuh kayak bumbu dapur yang pas di tiap makanan. Tapi sayang banget nih, di kesan pertama, lagu itu gue ngerasa nggak nempel langsung di otak gitu loh. Dan mesti diputar berkali-kali, baru terasa enak. Gue ngerasanya kayak apa ya, ini kayak band-band di ketika gue sekolah gitu, yang punya skill jago, yang mau bikin musik rock kayak gitu aja gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya mereka berani mencoba. Ya, selain lagu ini gue udah denger lagu-lagu lain di EP mereka, gue suka kok. Tapi kalian jangan keburu seneng dulu ya. Gue nantang kalian bikin lagu berbahasa Indonesia. Sanggup nggak? Yang kedua ada Gabriel Mayo dan Ruth Priscilia. Judul lagunya Tenang. Ayo kita dengar. Ini seger sih. Ini kayak duo Fox. Seger. Ini lagu kayak si Gabriel Mayo dan Ruth itu tahu gimana cara ngebikin hati tenang gitu.
mulai dari petikan gitarnya, tapi nggak monoton. Petikan gitar itu seolah menjadi benang merah yang mengikat semua aransemen lagu gitu. Ditambah lagi harmonisasi vokalnya itu pas banget. Kesan pertamanya tuh gue tuh nggak kayak denger lagu gitu, tapi denger mereka lagi bercerita gitu. Nah, kesederhanaan musik itu kali ya yang bikin lagu ini begitu nancep gitu. Mereka sebagai duo Fox nggak mencoba bikin lirik-lirik yang jelimet, tapi lirik sederhana gitu. Temanya simple, kayak kasih sayang ibu kepada anaknya gitu. Setelah denger lagu ini, gue cuma mau bilang 3 kata. Tenang, tenang, dan tenang. Selanjutnya ada Urang Bandung nih. Nama bandnya Puzzle Batch, judul lagunya Cherish. Ayo kita denger. The Sundays mungkin bakal girang denger lagu ini nih. Ya menurut gue tuh kesan pertama gue ketika denger lagu ini kayak ngebawa gue kembali ke masanya The Sundays sih. Terus selain The Sundays ada sentuhan Blue Boy dan band-band lain lah di beberapa part. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa ya seperti nama bandnya ini pastelnya lezat, tapi bukan pastel yang bisa bikin kita mau makan lagi gitu. Kayak belum mateng gue nangkepnya ya. Apalagi mereka tuh udah memilih musik indie pop kan, yang mana musik indie pop itu kayak hutan belantara yang menyeramkan gitu. Banyak band-band indie pop yang bagus-bagus gitu. Makanya kalau nggak punya keunikan atau kreativitas tertentu, kayaknya bakal susah untuk dilihat gitu. Nah sebenarnya sih Puzzle Batch ini punya modal yang bagus. Mereka bisa bikin lagu yang enak. Tapi gue ngerasanya ya, mereka itu kurang sentuhan produser nih. Gue ngerasa kalau mereka bisa memilih produser yang tepat gitu, kayak bisa jadi Lavato Atomo atau Mondo Gascaro gitu, mungkin mereka bakal jadi pastel yang bikin kita ketagihan gitu. Pastelnya enak dan bikin kita mau makan lagi. Tapi sukses terus buat teman-teman Puzzle Batch. Selanjutnya ada Suar, judul lagunya Suar di Tanah Tembakau. Ini jauh-jauh nih band dari Pulau Dewata. Ini sebagai band stoner rock, ini mereka punya daya pikat untuk membuat orang sedikit noleh dan dengerin musik mereka. Iya, lagu ini dibuka oleh aransemen berisik gitar fast dan terdengar gelap. Tapi ketika vokal masuk, mengingatkan gue sama band rock dari Bandung, Komunal. Vokalnya tuh kayak Dodie Hanson gitu, kayak dimirip-miripin. Sama ketika gue baca liriknya juga kayaknya komunal banget. Kayak gong digorong-gorong, di aspal yang bolong, berang dan melolong, malam di tanah tembakau. Itu kayaknya mengupayakan banget menjadi komunal. Iya kan, kayak Mas Dodi jadinya. Tapi kayak ada ini juga, C60. Jangan-jangan Mas Dodi pengen jadi C60 juga ya. Satu nabi. Tapi jujur ya, seru kok. Gue ngebayangin musik mereka itu, mendengarkan musik mereka, gue jadi ngebayangin nonton di sebuah bar sempit di Bali gitu. Tapi oke lah, untuk sebuah band baru ini percobaan yang menarik gitu.
dari Bali pula. Nah, mereka tuh mesti punya sesuatu yang lain tuh yang lebih menggigit supaya tidak dibanding-bandingin sama Jangir atau Komunal. Nah, selanjutnya nih ada Langit Nix, judul lagunya apa? Minta yang lain dulu dah. Ya, gue lagi syuting nih. Saat mendapatkan email dari band ini, jujur gue tuh seneng banget. Ini nama bandnya Langit Nix dari Madura. Judul lagunya Dharma Kelana. Nggak tau ya, gue tuh suka Lorju, dan ketika mendengarkan lagu mereka, gue tuh dalam hati bilang, Lorju, Badrus, lu akhirnya punya temen. Oke, kita denger lagunya. Musiknya agak-agak rock. Mereka kayak menggunakan ini, menggabungkan keunikan lirik, menggunakan 3 bahasa kayaknya. Ya kan? Ada Arab, ada Madura, ada bahasa Indonesia. Yoi, ngerti sih, paham nih Madura nih. Nah, yang membuat lagu ini makin menarik, ini suara synthesizer itu berpadu dengan instrumen lainnya gitu, kayak kawin gitu loh, manggali. Terus ada unsur rock and roll-nya, terus ada perkusi tablanya. Iya kan? Oke. Di dalam surat email ya, Langit Nix menulis ini, gue akan bacakan. Lewat lagu ini, kami ingin menyampaikan sebuah dialektika tentang narasi dan siklus perjalanan hidup dan bagaimana sebuah perjalanan itu hidup. Bersumber dari temuan-temuan nilai tradisi tentang asal hidup, berkarya, dan kembali seperti yang dilakukan oleh para pengelana. Ia bersandar pada satu tumpu keyakinan bahwa perjalanan yang ditempuhnya tidak lain untuk memahami cara kerja, pengetahuan, serta dimensi pencarian-pencarian. Ribet tapi ini. Ya, gua suka sama Langit Nix, tapi sayangnya nama bandnya kurang aja. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, tinggal ditunggu nih, abis rilis album, abis bikin karya, teman-teman mau ngapain lagi nih? Kalau kalian manggung, gua bakal nonton. Semoga kalian manggung sama Lorju, gua bakal nonton. Ya, sekian gua sudah mendengarkan dan menilai dengan jujur dari hati nurani 5 lagu dari band dan musisi yang sudah kirim email ke kita. Sampai jumpa di skenario bagian selanjutnya. Bye!